Puji Tuhan, saudara. Kita belajar di dalam pasal 17 ini, sudah memasuki pasal 17 daripada kitab Wahyu. Kita melihat bagaimana Babel itu masuk di dalam penghakiman. Sebelum kita lebih jauh mempelajari pasal 17 ini, karena pasal 17 ini cukup panjang, nanti kita akan bahas, saudara, mengenai penghakiman Babel, supaya jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya masuk di dalam penghakiman atas Babel, terhadap orang-orang yang terkena kepada penghukuman terakhir ini. Dalam ibadah hari ini, saudara, kita akan masuk di dalam pendahuluan, pendahuluan kitab Wahyu pasal yang ke-17. Di sini memang judulnya adalah penghakiman atas Babel. Nah, kita perlu belajar siapa yang dimaksud Babel di sini, saudara. Siapakah yang dimaksud dengan Babel? Jadi Babel di sini dikatakan ayat 18 adalah kota besar. Nah, memang kita perlu belajar dulu sejarah Babel. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 11, saudara, Kejadian pasal 11, kita lihat sejarah kenapa ada kota besar yang bernama Babel. Babel itu kalau kita lihat didirikan oleh orang-orang pada zaman dahulu yang masih memiliki satu bahasa. Kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Sejak diciptakan Allah, Adam dan Hawa, maka bumi itu satu bahasanya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Kita sudah belajar tentang tanah datar. Tanah datar itu adalah tanah yang tidak ada gunung dan tidak ada lembah. Ini adalah suatu tanah yang diberikan, kalau kita belajar beberapa saat yang lalu dalam pendalaman Alkitab, ibadah pendalaman Alkitab, tanah datar ini suatu tanah yang diberikan kepada keledai liar, suatu keadaan yang tidak tergembala, di mana tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ini keadaan yang liar. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi memang Babel ini didirikan pertama kali kota dan menara. Jadi bukan cuma sekedar menara, tetapi di tanah Sinear itu didirikan kota dengan satu ciri, yaitu menara yang tinggi, puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Nah, ini visinya mereka itu mendirikan kota dengan menara yang sampai ke langit puncaknya, itu adalah untuk mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini sebetulnya tujuan mereka itu bersatu, bersatu mendirikan kota dan mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi arti dari kata Babel, saudara, itu adalah kacau balau. Arti kata Babel
adalah dikacau balaukan Tuhan. Ya, mereka mendirikan kota yang bernama Babel dengan cirinya itu menara yang puncaknya sampai ke langit. Itu cita-cita mereka, itu visi mereka. Tujuannya supaya mereka bersatu dan tidak terserak. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau bersatu dan tidak berserak, itu adalah sesuatu tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Tetapi Tuhan tidak suka ketika mereka membuat sebuah kota dengan menara, tetapi kita lihat di sini, marilah kita cari nama. Ya. Ini yang menjadi motivasi yang salah, saudara. Kalau tujuan kita bersatu, itu sudah sangat baik. Karena tujuan daripada pembangunan tubuh Kristus pun kita adalah bersatu, tidak tercerai-berai. Kita tahu bahwa tujuan daripada iblis yang disebut dengan serigala adalah mencerai-beraikan domba. Ya. Tuhan mempersatukan. Gembala yang baik itu mengumpulkan domba-dombanya di bawah kepak sayap, ya, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayap daripada induk ayam. Jadi tujuannya baik, tetapi motivasinya yang salah. Motifnya yang salah. Tujuannya baik, tetapi motif daripada mendirikan kota dengan menara Babel ini yang salah. Dikatakan bahwa motifnya mereka itu mencari nama. Ya. Babel artinya dikacau balaukan. Saudara, di dalam kehidupan kita pun, kalau memang tujuan kita bersatu, berfellowship, bersama-sama kita mau membangun tubuh Kristus, tetapi kalau motivasinya salah, khususnya Tuhan soroti ini soal cari nama ini, saudara. Cari nama ini kan suatu kebanggaan. Sekarang ini dunia, ya, semua aktivitas dunia itu, kalau kita selidiki lebih jauh, semuanya mencari nama. Ya. Saya pernah masuk di dalam sebuah perusahaan yang memang perusahaan itu bekerja sebagai perusahaan advertising atau yang disebut dengan marketing communication. Di situ kita sebagai konsultan diajar dan mengajar kepada perusahaan-perusahaan bagaimana nama sebuah perusahaan bisa terkenal, ya. Lewat iklan, lewat aktivasi promo dan sebagainya, saudara. Tujuannya apa, saudara? Supaya brand atau nama perusahaan atau nama produk perusahaan itu akan menjadi terkenal. Seluruh dunia sekarang berlomba-lomba seperti itu, saudara. Teorinya itu sangat banyak. Ada brand image, brand awareness, ya, sampai kepada brand equity, pengakuan merek. Semua berusaha untuk mencari nama. Semua promosi tujuannya untuk mencari nama. Sayangnya, sekarang pun banyak gereja Tuhan, ya, bersatu tujuannya untuk membentuk tubuh Kristus, tetapi motifnya salah. Motivasinya adalah mencari nama. Ya. Berapa banyak gereja-gereja sekarang, sinode-sinode berlomba-lomba hanya untuk mencari nama, sehingga nama Yesus seringkali kalah untuk diberitakan. Ya, kita lihat di dalam Yesaya 14. Yesaya 14 ini adalah kisah tentang kejatuhan Lucifer. Lucifer ini sama, saudara, ya. Ini tujuannya mencari nama. Jadi Babel, kota besar, siapapun kita yang melayani Tuhan tetapi mencari nama, itu masuk di dalam golongan daripada Lucifer. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ini kesombongan daripada Lucifer.
Kita lihat bagaimana Lucifer itu punya satu keinginan, saudara. Naik ke langit, mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dosa Lucifer. Kita harus hati-hati dengan dosa ini, saudara. Dosa kesombongan. Sebab orang yang menyombongkan diri akan berurusan dengan Allah. Ya. Menyombongkan diri ini cari nama, saudara. Nanti saudara akan mulai menyombongkan, di mana beribadah? GSPD El Kafana. Oh, El Kafana, siapa penggembalanya? Gembalanya mulai menyombongkan diri. Nanti mulai dari jemaat, gembala, pemain musik. Kalau sudah mencari nama, nah ini hati-hati. Kita harus berhati-hati. Karena dengan dosa kesombongan, orang yang menyombongkan diri akan berurusan dengan Allah. Ya, coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian kita lompat ayat yang ke-10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Nah, ini congkak, ini sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi jelas dosa kecongkakan, dosa kesombongan itu adalah datangnya daripada iblis. Karena ayat 7 berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Nah ini saudara, untuk tidak bisa kita masuk terperangkap dalam dosa kecongkakan ini, ya, mencari nama, mencari kebanggaan diri. Kebanggaan diri, maka kita perlu tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi dosa kesombongan ini harus dilawan, saudara. Ya, dosa kesombongan ini tidak boleh dihindari, tetapi harus dilawan. Harus dilawan. Jadi dosa kecongkakan ini harus dilawan. Maka ia akan lari. Kesombongan ini harus dilawan, maka kesombongan ini akan lari daripada kita. Ayat 10, caranya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya, jadi buat apa kita sombong? Buat apa kita meninggikan diri sendiri? Kalau Tuhan yang merendahkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat meninggikan. Tetapi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan kita. Ya, jadi kita harus tahu kunci. Ya, kita tidak ada sama sekali hal-hal yang harus dibanggakan di dalam dunia ini, saudara. Pelayanan kita, ya, kemudian prestasi kita, ya, jabatan-jabatan kita, tidak ada yang dapat kita banggakan selain daripada kita membanggakan Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib Golgota dan sudah menebus dosa kita. Lewat merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Sama seperti Yesus. Ya, dia merendahkan diri serendah-rendahnya di dalam Filipi pasal yang kedua. Mengambil rupa sebagai manusia, bukan cuma sekedar manusia, tetapi mengambil gambaran yang sangat rendah dalam kastanya manusia, yaitu seorang hamba yang taat sampai mati. Mati di atas kayu salib Golgota. Ini satu kematian yang sangat terkutuk, ya, sangat terkutuk menurut tradisi Yahudi. Tetapi kita lihat bagaimana Allah meninggikan dia oleh ketaatannya, oleh kerendahan dia, kerendahan dirinya di hadapan Tuhan, maka Allah meninggikan dia sehingga seluruh makhluk, ya, dikatakan di dalam Filipi, yang ada di atas bumi, di permukaan bumi dan di bawah bumi, tunduk kepada nama Yesus. Tunduk kepada nama Yesus, ya. Firman Tuhan mengajar kita berpikir yang sederhana, saudara, sebetulnya. Kita tidak usah berpikir yang rumit-rumit, ya. Berpikir yang sederhana, dan pikiran yang sederhana itu adalah pikirannya Kristus. Ya. Pikiran sederhana itu pikiran Kristus. Roma 12 ayat yang ketiga, ya. Roma 12 ayatnya yang ketiga.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Lompat ayat 16. Lompat ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dalam pelayanan itu Tuhan katakan pikir yang sederhana, yaitu pikiran kesucian. Tapi kalau sudah ditambah yang macam-macam, kemuliaan mau saudara. Ya, dalam pelayanan suci tapi ditandai kemuliaan manusia mau. Ya, nah nanti jangan-jangan terseret dengan pikiran-pikirannya Babel yang mulai najis. Nanti kalau sudah berpikir najis, maka semuanya jadi najis. Ya, tetapi biarlah kita hanya berpatokan kepada kebenaran firman. Pikir yang sederhana. Tuhan mau hidup kita suci, itu pikiran sederhana.